Shalom semuanya Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sehat juga semuanya. Saya percaya hari ini kalau kita boleh berjumpa kembali di dalam PD Bina Doa dan Firman, kami percaya bahwa Tuhan benar-benar boleh menyertai setiap daripada kita. Tuhan boleh memberikan berkatnya secara luar biasa. Mari kita mau lambaikan tangan kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pada saat ini kita mau persiapkan hati kita mau bawa setiap rasa syukur, kita mau bawa setiap harapan-harapan kita. Mungkin juga kalau masih ada pergumulan-kepergumulan, mari kita mau bawa di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Kita mau bawa hati kita lebih lagi untuk terus mendekat, terus mau mengandalkan Tuhan. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, kami sungguh bersyukur dan kami mau mengucap syukur kepadamu akan hari baru, akan hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami masing-masing, di mana kami boleh kembali ketika kami boleh menghirup nafas pagi ini. Kami boleh merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Kami boleh merasakan penyertaan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, ketika kalau kami masih harus mengalami kondisi pandemi ini, masih harus berdampingan dengan COVID ini, tapi kami mau setiap hati kami, iman kami, tetap kami mau taruh hanya kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya andalan dalam kehidupan kami. Dalam saat ini, inilah ucapan syukur kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Engkaulah harapan kami. Inilah pujian kami. Utama
hanya Kau harapan kami, harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami dalam hidupku. Mari bersyukur, nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih pertolongan-Nya Tuhan. Kau berikan ketika kami berseru, ketika kuangkat suara kepadamu. Pertolongan nyata dan segala kekuatan tangan Kau lepaskan tanganku. Kau yang diingati, Kau yang terus membimbingku. Terima kasih. Mari terus bersyukur, nyatakan terima kasih untuk segala hal yang boleh kita hadapi saat ini. Mungkin masih begitu banyak pergumulan ataupun doa-doa yang masih belum terjawab. Mari terus bersyukur, karena kita boleh percaya ketika kita boleh bersyukur, ada mujizat yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Mari bersyukur. Terima kasih untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur Bapa, sekalipun ada masalah yang ku alami, tapi Kau tetap besertaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh tangan-Mu tak kurang panjang, berikan pertolongan bagi setiap kami, anak-anak yang Kau kasihi. Sungguh Engkau baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bangun tidur, kami boleh menghirup nafas, kami masih boleh merasakan setiap anggota tubuh kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau terus berkatakan terima kasih. Mungkin sekalipun saat ini kita susah mengucap syukur, mungkin seringkali kita masih ngomel, Tuhan kok ini gak selesai-selesai COVID-nya. Bagaimana pekerjaanku, bagaimana keluargaku, mungkin ada yang sakit, mungkin kena COVID. Mari terus berharap kepada Tuhan saat ini dan terus bersyukur. Karena di 1 Tesalonika 5 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Mari terus bersyukur Bapak Ibu, terus bersyukur. Kita mau rasakan terus kebaikan Tuhan. Setiap hal kecil yang Tuhan sudah berikan, mari kita perkatakan syukur kepada-Nya. Terima kasih, terima kasih. Kasih setia-Mu menyertai kami. Terima kasih, Engkau peduli atas hidup kami. Tak pernah kami berkekurangan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, Allahku Maha Besar. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
kita mau nyatakan dengan segenap hati, hanya Engkau, sungguh hanya Engkau Tuhan, pribadi yang boleh mengenal setiap kami saat ini. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya indahnya dekapan kasih-Mu, sungguh kami mau tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau terus duduk diam di dalam hadirat-Mu, merasakan Engkau memeluk setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau begitu dekat, Engkau hanya sejauh doa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah saat ini Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh menyertai setiap daripada kami masing-masing dimanapun kami berada. Bantu kami untuk membuka setiap hati kami lebar-lebar, telinga kami untuk boleh mendengarkan pewartaan sabda-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami boleh menaikkan pujian tadi, Tuhan sudah melembutkan setiap hati kami. Dan benar-benar saat ini hati kami yang gembur siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Mari berkati anak-Mu Bapak Cai-Cai, yang pada pagi hari ini akan memberikan kabar sukacita bagi setiap kami, akan menyampaikan setiap message yang daripada-Mu sendiri. Kami percaya otoritas-Mu Bapa sudah Kau nyatakan untuk anak-Mu ini, sehingga benar-benar pagi hari ini kami pun juga boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu, dan terus kami dikuatkan, kami boleh terus dimampukan, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang boleh menguatkan setiap kami dan tinggal diam dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, terus sertai setiap daripada kami, jaringan internet kami semua dimanapun kami berada. Dan kami boleh merasakan cinta Tuhan melalui firman pada siang hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah nyanyian pujian kami, ucapan syukur kami. Hanya kami mau persembahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya, selamat malam yang ada di Tante Gwen yang ada di Orlando. Kemudian selamat apa lagi saya nggak tahu, karena ini sepertinya pesertanya dari seluruh dunia berkumpul di satu layar ini ya, luar biasa sekali. Ya, perkenalkan nama saya share screen dulu ya, supaya bisa memperkenalkan diri dengan baik. Maaf, sebentar. Ya. Apakah gambarnya sudah muncul? Sorry. Sudah, host? Pak. Sudah ya? Muncul, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya lengkapnya adalah Hendrikus Haryanto Santoso.
tapi hampir semua orang panggil saya Cai-Cai. Dan saya dari Keuskupan Agung Semarang. Saya di Pembaharuan Karismatik Katolik sebagai koordinator bidang Bina Iman di BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Baik, sementara share screen-nya itu dulu supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apakah hari ini Anda sehat? Yang sehat kasih jempol. Oh, puji Tuhan, semuanya kasih jempol, luar biasa. Yang sehat dan bahagia boleh kasih senyuman yang paling menarik. Wow, cantik-cantik ini ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya sedikit tapi ganteng-ganteng juga. Oke, dan Anda semua sampai hari ini masih kuat untuk hidup? Kasih jempol yang masih kuat. Ya, kalau Anda masih kuat semuanya, berarti nggak perlu dong firmannya ya. Karena firman kita saya memberi temakan Gusti opo aku kuat. Lah Anda masih kuat kok. Jadi nggak perlu sepertinya firman ini ya. Baik, saya ingin menyampaikan begini. Beberapa waktu yang lalu begitu saya diminta oleh Bu Vera untuk menyampaikan firman ini dan kemudian Bu Vera menanyakan beberapa kali. Sampai beberapa kali Bu Vera menanyakan, apa ini temanya Pak Cai-Cai, dan saya sudah doa dan saya belum menemukan apa yang mau saya katakan, yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Sampai suatu malam saya khusus doa Tuhan, karena kan mesti ngantri, artinya saya banyak memberi firman ini ngantri, saya menyelesaikan yang satu dulu, kemudian yang lain. Nah kali ini saya mau fokus untuk yang bindoman, maka saya Tuhan apa nih mau saya katakan, karena saya nggak punya ide, karena saya nggak tahu apa ini. Tuhan jawabnya besok. Besoknya itu kira-kira sore hari ada seorang tante-tante di perumahan kami itu yang datang ke rumah, dan kemudian dia ketemu dengan saya dan istri saya namanya Susan. Dia curhat sampai dia nangis. Intinya dia cerita, aduh gimana sekarang ini anakku ada yang kena COVID, anak yang satunya di PHK, kemudian anak cucunya, berarti cucunya dititipkan ke tante yang curhat ini, dan tante yang curhat ini bilang, Om itu sekarang juga pekerjaannya menurun banget, saya harus ngurusin cucu, harus ngurusin segala macam. Akhirnya dia menangis dan kemudian berteriak, aduh Gusti, apa aku kuat, gitu. Saya tidak tahu, tiba-tiba kata-kata ini begitu masuk ke dalam hati saya, dan kemudian saya merasa, wow, betul juga ya, apa aku kuat ya? Karena sepertinya hari-hari ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Saya mau tunjukkan beberapa gambar yang sudah saya pilih untuk Anda. Nah, ini beberapa gambarnya ada. Maaf. Oke. Nah, ini. Kenyataannya, kalau kita bilang kenyataan yang sekarang ada, wow, gambar-gambar ini sangat menunjukkan situasi yang ada. Betapa orang pekerjaannya sudah mulai kacau. Banyak yang kena PHK, omsetnya menurun, pengusaha banyak yang tutup. Saya sehari-hari sebagai konsultan manajemen dan juga memberi motivasi untuk perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan perusahaan. Tapi klien-klien saya sekarang ini banyak yang mengatakan, Pak Cai-Cai, saya sementara off dulu ya, nanti kalau situasi sudah membaik, kami akan kembali. Banyak klien-klien saya dan juga kolega-kolega klien saya yang sekarang ini drop banget. Banyak juga keluarga-keluarga yang terlilit oleh hutang. Pekerjaan hilang. Ditambah dengan virus corona yang wow demikian menakutkan sekali. Bahkan mungkin ada dari keluarga kita yang terkena, teman-teman kita terkena, kabar dari mungkin tetangga atau sahabat yang meninggal karena corona, dan ini membuat semua orang menjadi paranoid, ketakutan luar biasa. Belum ditambah gambar yang satu ini nih. Menurut survei yang saya baca di Keuskupan Agung Semarang, pandemi menyebabkan begitu banyak pasangan-pasangan yang ingin bercerai. Kenapa? Karena dulunya itu semua kerja sendiri-sendiri nggak ada masalah. Tiba-tiba sekarang harus berkumpul jadi satu di rumah, WFH berbulan-bulan, mulai terjadi percekcokan dan seterusnya. Maka begitu banyak sekali persoalan demi persoalan yang muncul, yang ada di antara kita. Dan ini ujung-ujungnya membuat kita bertanya,
Gusti opo aku kuat. Beberapa di antara umat, saya tahu dalam situasi panik kacau gini, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan. Mereka lebih banyak berdoa, mereka lebih banyak membuka YouTube dengan ekaristi, YouTube dengan rekoleksi, YouTube firman, dan seterusnya. Tapi lebih banyak lagi yang kemudian stres dan melarikan diri kemana? Ngerokok lah, minuman lah, yang terus tidur-tiduran lah, yang segala macam yang buruk. Dan ini yang terjadi. Maka saya mau tunjukkan lagi bagaimana Allah bekerja dalam diri kita. Ya, pertanyaannya adalah, benarkah Anda sungguh merasakan bahwa Yesus hidup dalam setiap persoalan kita? Seringkali kita mengatakan waktu sebelum pandemi, ya aku percaya banget Yesus itu ada. Aku percaya banget Yesus menyertai. Tapi dalam situasi yang seperti ini, saya menjumpai beberapa orang yang datang kepada saya, konsultasi online, konsultasi lewat WA, dan mereka menanyakan, "Kok apa Yesus tuh sungguh-sungguh ada ya, kok sekarang aku nggak punya pekerjaan?" Ibu-ibu yang menanyakan, "Pak Cai-Cai, sungguhkah Yesus itu ada? Kok sepertinya sekarang dunia ini gelap dan menakutkan?" Bapak-bapak juga WA dan seterusnya. Dan mereka menanyakan, betulkah Yesus hidup dalam persoalan Anda dan saya? Jangan-jangan ini hanya sekedar wacana. Kita tidak tahu persis apakah Yesus bekerja, kadang-kadang kita nggak lihat seperti apa. Maka beberapa orang mengatakan, jangan-jangan ini hanya konsep teologi, wacana bahwa Yesus itu ada. Tapi sungguh, benarkah dia ada? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengawali perenungan kita melihat satu buah film ini. Apakah filmnya sudah muncul? Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus. Of the earth have come and gone,
to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Memang dia tidak tampak, tapi dia ada. Dia ada bersama dengan kita. Mari kita lihat dari Mazmur bab 28 ayat 7-8. Bapak Ibu baca di rumah, yang bawa kitab suci boleh buka kitab suci, yang tidak bawa saya tampilkan di sini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu baca dari rumah masing-masing. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ini firman Tuhan yang Tuhan katakan melalui Mazmur, bahwa dia adalah kekuatan dan perisai kita. Apa artinya? Mari kita lihat. Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Seringkali kita merasa lemah, tidak berdaya. Seringkali merasa tidak ada jalan keluar pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan. Misalnya nih, saya pernah mengalami persoalan tahun 2007, usaha saya sempat bangkrut. Dan kemudian karena bangkrut itu, singkat cerita saya dulu ekspor ke Amerika, dan kemudian satu kali tahun 2007 itu Amerika kena krismon, maka ada 6 kontainer saya yang tidak terbayar, dan saya rugi sekian miliar. Dan waktu itu sepertinya semua jalan buntu karena saya dikejar-kejar oleh supplier dan seterusnya. Tidak tahu saya harus berbuat apa, nggak berdaya, dan saya tidak tahu harus bersandar kemana. Maka apa yang saya lakukan? Nangis, nggak ada jalan keluar. Sampai suatu hari, tiba-tiba Tuhan menunjukkan kepada saya, waktu itu saya itu melatih anak-anak untuk menyanyi. Lalu pada waktu saya hidup dengan menangis karena saya merasa semuanya jadi buntu dan gagal begitu. Tiba-tiba saya lupa kalau saya itu harus melatih anak-anak menyanyi untuk waktu itu perpisahan dengan Bapak Uskup Monsinyur Suharyo. Lalu singkat cerita, saya dipanggil oleh istri saya. Papi, tuh anak-anak yang mau nyanyi sudah kumpul. Papi mau terus latihan atau mereka suruh pulang. Karena dia tahu saya habis nangis terus itu di kamar. Dan kemudian saya bilang, karena ada yang dari Ungaran, maksudnya luar kota, ada yang dari Salatiga, datang ke Semarang untuk latihan, saya nggak tega kalau mereka disuruh pulang. Saya bilang, ya udah, mereka suruh naik ke lantai 2 dulu tempat latihan gitu, saya cuci muka gitu. Mereka menunggu, anak-anak menunggu di lantai 2, saya cuci muka. Saya lupa kalau saya itu menyiapkan lagu apa untuk mereka begitu. Setelah saya cuci muka, saya naik ke lantai 2 dan kemudian saya mulai buka lagu pertama. Dan Bapak Ibu tahu lagu pertama yang sudah saya siapkan tapi saya lupa untuk melatih mereka adalah lagu pertama yang saya buka, judulnya Hati yang Gembira. Wow! Pada waktu itu saya habis menangis 1 jam. Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan suruh melatih lagu Hati yang Gembira. Susah banget rasanya. Saya baru bersedih, ngapain harus gembira Tuhan? Waktu itu saya katakan pada Tuhan, saya ini baru bersedih, baru nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ternyata dia adalah kekuatanku. Karena apa? Dia katakan, hati yang gembira adalah obat. Dan terpaksa karena saya harus melatih lagu itu, saya terpaksa harus tersenyum. Saya terpaksa harus gembira. Dan setelah itu, hati saya menjadi gembira.
Pada waktu kita nggak punya jalan keluar, kita terasa buntu, Tuhan beri kekuatan, walaupun bentuknya mungkin simpel-simpel yang seperti itu. Jalan keluarnya mungkin belum ada, tapi Tuhan sudah beri kekuatan dalam hati kita untuk bergembira. Lalu di ayat berikutnya dikatakan dia adalah perisai kita. Bapak Ibu, perisai adalah alat pelindung dari serangan, hantaman pedang, dari tombak musuh, dan perisai itu yang menyelamatkan kita. Seringkali pada waktu kita itu punya persoalan dengan siapapun, seperti waktu saya ceritakan tadi, saya bangkrut itu, saya dikejar-kejar oleh debt collector karena ada beberapa giro saya yang terpaksa macet, tidak bisa ada dananya dan seterusnya. Itu saya ketakutan luar biasa. Saya hanya berlindung pada Tuhan. Tuhan, kalau sampai satu giro saya dimasukkan ke kepolisian, saya dipenjara. Saya hanya bisa berdoa pada dia karena saya nggak tahu harus berharap pada siapa lagi. Tapi nyatanya sampai hari ini saya belum pernah datang ke kantor kepolisian. Saya doakan setiap orang yang bawa giro saya supaya tidak memproses. Dan akhirnya setelah setahun saya bisa bayar satu persatu. Dia adalah perisai saya. Dan juga dia adalah gunung batu dan perlindungan kita. Bapak Ibu, saya yakin bagi Anda yang sudah pernah ke Yerusalem, kalau kita ke Mesir menuju ke Israel, itu kita melewati. Pak Cecai, ya, Pak Cecai. Ya. Di share screen ini terlihat ada kotak hitam, jadi menutupi gambar. Iya Pak Cecai, itu galeri view-nya. Galeri view-nya Pak Cecai itu mungkin sekarang ini modenya mode yang besar. Mode yang besar harusnya dibuat dikecilkan. Nggak apa-apa, share screen tetap aja Pak Cecai. Pada waktu Pak Cecai share screen itu ada panel galeri view yang menutupi sehingga ketutup itu. Jadi diusahakan di layarnya Pak Cecai yang PowerPoint itu jangan ada yang menutupi. Ya itu akan kalau gini oke sih. Bentar, saya coba. Ini? Nah sudah Pak Cecai. Oke. Sudah ya? Ya. Ini lumayan, hanya sebelah atas masih ada. Ini ketutupan lagi karena Pak Cecai ini buka muncul galeri kotak. view-nya. Nah harus ini hilang. gimana nih? Nah ya ini, oke kayak gini aja Pak Cecai. Oke, baik. Ya. Ya terima kasih. Ya, Tuhan berkati. terima kasih. Ya baik. Maaf Bapak Ibu ya, kesalahan teknis nih ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang pernah dari Mesir ke Israel, kita akan melewati gunung-gunung dan waktu itu saya ikut ziarah ke sana dan diberitahu oleh tour guide-nya bahwa kenapa disebut di dalam kitab Mazmur itu Allah adalah gunung batu, tempat perlindungan. Karena memang bangsa Israel waktu itu berlindung dari serangan musuh hanya ada di gunung-gunung ini supaya dia tertutup oleh musuh-musuhnya nggak kelihatan. Maka Tuhan itu menyediakan gunung batu untuk perlindungan mereka, sehingga disebut Allah adalah gunung batu. Dan memang sungguh-sungguh dia adalah tempat kita berlindung, tempat kita memohon, tempat kita berserah, pasrah, dan seterusnya. Tapi seringkali pada waktu saya bicara itu, beberapa orang mengatakan, ya itu kan cuma bacaan kitab suci. Tapi kenapa persoalan-persoalanku kok terus saja ada? Opo aku kuat? Opo Gusti itu memang ada? Itu pertanyaan besar yang seringkali muncul dari orang-orang yang setiap kali konsultasi dan kemudian saya bicara tentang kitab suci dan seterusnya. Mereka mengatakan, iya itu bacaan kitab suci itu kadang-kadang teori Pak. Gitu. Tapi persoalanku kok terus saja ada. Piye carane? Aku nggak kuat. Nah mari, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana apakah kita kuat dan apakah memang Gusti Allah itu ada gitu. Tante Gwen, semoga kalau saya ngomong bahasa Jawa mudeng ya Tante Gwen ya. Oke. Hal penting pertama kalau tadi dilihat kenapa persoalan-persoalanku kok terus saja ada, maka hal penting pertama saya mau kasih satu ayat dari Matius bab 6 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama di rumah masing-masing, saya baca dari sini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Apa artinya? Kalau kita tetap masih mau hidup, maka besok pagi kita bangun akan ada persoalan dan kesusahan sendiri. Betul?
Kalau kita sudah tidak mau lagi punya persoalan, janganlah. Itu artinya kita sudah minta berhenti, stop dari hidup kita. Maka jangan khawatir, selama kita masih bisa hidup, selama kita masih bisa bangun dan bernafas, akan ada kesusahan di hari itu. Apapun bentuk persoalannya dan seberapapun besar persoalannya, itu tergantung. Tapi selalu ada persoalan demi persoalan. Maka jangan pernah kita minta pada Tuhan, Tuhan angkat semua persoalanku. Karena itu artinya kita minta segera pulang ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu yakin bahwa kasih Allah selalu menyertai kita. Sehingga kita perlu rubah doa kita, bukan supaya dia angkat semua persoalan kita, tapi supaya dia berjalan bersama kita melalui persoalan demi persoalan kita. Itu jauh lebih penting. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, saya mau tunjukkan kembali hal yang kedua adalah ini. Kok nggak mau? Ya, setiap hari kita akan mengalami persoalan. Hal penting kedua adalah, apakah Tuhan selalu menolong kita? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Mungkin salah satu bisa unmute untuk baca ayat ini. Silahkan, mungkin salah satu ibu boleh di-unmute dan baca ayat ini. Silahkan, siapapun. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Oke, baik. Di ayat Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, di ayat yang 46 ini dikatakan, waktu itu Yesus bersama muridnya sampai di Yeriko. Dan di situ ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dia buta, dan butanya ini sudah sejak lama sekali. Dan saya tahu, kita semua tahu bahwa kalau orang buta itu selalu kepingin supaya bisa melihat. Nah, pada waktu dia mendengar Yesus yang datang bersama dengan orang-orang, karena banyak orang yang teriak-teriak, kemudian ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau minta pertolongan Tuhan, apapun persoalan hidup kita, mungkin di hari-hari ini persoalannya adalah banyak sekali yang terkait dengan pandemi virus corona. Ada saudara yang sakit, ada teman yang meninggal karena corona, ada yang usahanya bangkrut, ada yang segala macam. Kita hanya perlu datang kepada Yesus dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Caranya bagaimana? Sudahkah kita berseru manggil namanya? Melalui doa. Karena di Filipi bab 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Apapun kesulitan Anda, apapun persoalan Bapak Ibu, kita hanya perlu datang kepada Tuhan melalui apa? Doa. Dan di dalam doa kita bisa memohon dengan ucapan syukur kita. Artinya bukan hanya sekedar mohon, minta, tapi jangan lupa untuk mengucap syukur. Dan doa permohonan ini diucapkan dengan ucapan syukur. Tapi Yakobus bab 1 ayat 6 katakan, hendaklah kalau kita meminta, itu meminta dalam iman. Jangan bimbang. Karena kalau orang bimbang, itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu itu mau sungguh-sungguh meminta, Anda harus minta dengan yakin bahwa Allah bisa membantu. Tapi apakah Allah membantu menurut apa yang kita minta dan menurut cara yang kita minta? Belum tentu. Belum tentu. Karena bisa jadi
Allah menunjukkan caranya dengan cara yang lain. Tapi yang paling penting, seperti kotak hitam di bawah ini, Anda harus percaya dan yakin Allah bisa membuat mujizat. Dan yang jauh lebih penting, apakah kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh? Karena kalau kita meminta tapi kita nggak berusaha, ya tidak bisa. Banyak orang yang minta supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Tapi yang terjadi, banyak orang yang tidak mau mengikuti aturan prokesnya, protokol kesehatan. Nggak mau pakai masker dengan benar. Nggak mau cuci tangan. Kemudian batuk tanpa masker, ngomong tanpa masker. Bagaimana pandemi ini bisa hilang? Berkerumun, dan seterusnya. Saya kebetulan ketua gugus tugas di paroki untuk menangani COVID, karena saya wakil ketua Dewan Paroki DPP, dan kami sudah membuat aturan supaya misa offline itu tertib. Maka kami membuat yang boleh misa hanya yang membawa barcode, jadi sudah terdaftar, dan di daftar itu sudah ada syarat dari ketua lingkungan bahwa orang ini sehat dan seterusnya begitu. Apa yang terjadi? Kita sudah membuat aturan, harus cuci tangan, harus di termogan, dan seterusnya. Tapi beberapa umat itu juga masih memalsukan data. Artinya, belakangan ketahuan bahwa dia itu sakit diabetes, bahkan sudah sangat parah, tapi tetap nekat ke gereja. Ada juga orang yang nekat sudah pakai barcode-nya dikasihkan ke orang lain. Anaknya yang baru datang dari luar kota dan akhirnya ketahuan bahwa dia OTG karena kemudian masuk ke rumah sakit, itu diberi barcode dari umat yang tidak jadi misa. Ini semua membuat kacau. Artinya kita nggak berusaha sungguh-sungguh supaya pandemi ini selesai. Kita cuma berdoa, minta, tapi kita nggak berusaha, nggak akan bisa. Karena menurut saya mujizat itu, ada teori 10-90 seperti yang saya tuliskan di bawah ini. Mujizat itu 10% terjadi karena sungguh-sungguh mujizat. Artinya apa? Kita nggak melakukan apa-apa, Tuhan berikan begitu saja. Itu 10%. Yang 90% mujizat terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Kalau kita membuat sesuatu itu terjadi. Baru itu terjadi. Misalnya pandemi ini. Kalau kita tidak mau mengikuti prokes, maka mujizat itu nggak bisa terjadi. Walaupun ada 10% yang terjadi istimewa itu selalu ada. Tapi 90% adalah kita harus mengikuti aturan pemerintah, kita harus mengikuti aturan yang ada supaya mujizat itu terjadi. Maka walaupun kita berdoa, tapi yang paling penting kita tetap melakukan sesuatu. Pada waktu saya dulu mengalami yang saya ceritakan tadi, bangkrut, dan kemudian saya harus berhutang sekian M kepada supplier karena saya tidak dibayar 6 kontainer. Yang saya lakukan di bulan-bulan awal, 1 bulan awal itu, saya cuma bisa menangis. Istri saya bilang apa? Pi, kalau udah nangis, terus emangnya uangnya datang sendiri. Saya tahu sih, itu bodoh banget, tapi rasanya tuh saya nggak bisa apa-apa gitu. Sampai tadi itu, satu hari ada anak-anak yang harus latihan kor dan membuat saya kembali bergembira, dan malam itu saya berdoa, Tuhan, saya berdosa nih. Saya cuma bisa nangis tapi saya nggak melakukan apa-apa. Maka mujizat nggak akan terjadi, Tuhan. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mulai berhenti menangis, saya mulai melakukan sesuatu. Dan mujizat terjadi setelah itu. Mari kita lihat satu film ini. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman.
Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, Saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, Yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak. jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya. Dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Ya, itulah cara Tuhan. Seringkali kita tidak tahu caranya seperti apa. Tapi yang perlu kita lakukan, berdoa, memohon, dan pasrah kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, lakukan sesuatu. Kalau prajurit itu tidak masuk ke dalam gua, dia tidak berusaha untuk menyembunyikan diri, ya Tuhan tidak bisa menolong juga. Walaupun ada kemungkinan 10% Tuhan bisa membuat mujizat, tapi 90% karena dia berusaha. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat 48 dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, bagaimana cara Tuhan menolong Bartimeus yang buta ini? Bagaimana cara Tuhan menolong persoalan-persoalan kita yang kita merasa sekarang sudah tidak kuat? Yang pertama, kita perlu datang kepadanya untuk berdoa. Yang kedua, kita mohon kepada Tuhan untuk Dia bisa menolong meskipun seringkali akan ada banyak hambatan. Saat kita mau berpasrah pada Yesus, saat kita mau berusaha untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan, ada hambatan. Yang pertama dari diri kita sendiri, dan yang kedua dari luar diri kita. Dari diri kita apa misalnya? Gengsi. Banyak teman-teman yang anaknya atau bahkan dirinya terkena COVID, dan kemudian dia tidak mau satu orang pun tahu. Dia menutup diri, menutup informasi ini untuk siapapun. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada orang yang menolong. Tidak ada orang yang membantu dengan apapun. Dan tidak ada orang yang mendoakan dia karena tidak tahu bahwa dia sakit. Hanya karena gengsi. Di bulan Desember yang lalu pada waktu
salah satu anak saya ada 3, nomor 1 ada di Jakarta, nomor 2 ada di Tegal, dan yang nomor 3 masih ada di Semarang karena masih kuliah. Yang di Tegal itu, yang di Jakarta dan Tegal pada waktu mau Natal kemarin mereka bilang mau pulang. Lalu saya bilang pada mereka, Aldo dan Riko, ini masa PSBB. Kalau kamu lewat tol, karena bawa mobil masing-masing, kalau kamu lewat tol, nanti akan ada cegatan untuk ngecek antigen. Maka sebaiknya kamu tes antigen dulu. Lalu Aldo karena naik kereta dari Jakarta, nggak jadi bawa mobil, dia tes antigen bisa pulang. Nah, Riko dari Tegal, dia tes antigen dan dinyatakan positif. Waktu itu saya dikabarin Riko, loh Pi aku positif. Saya panik betul, mau apa ini? Antara itu tadi, saya harus menyembunyikan informasi atau saya tidak perlu malu dengan ini. Karena sebenarnya ini hanya penyakit biasa. Dan dalam pergumulan itu saya bilang, Tuhan saya harus apa ini Tuhan? Dan Tuhan katakan, anakku, saya merasakan ada dorongan, suara Tuhan yang mengatakan, anakku kamu punya banyak teman, pakai teman-temanmu untuk aku pakai sebagai alatku. Saya bingung teman yang mana ya gitu. Dan setelah saya pikir-pikir, saya punya salah satu teman yang jadi direktur di Kalbe di Jakarta, dan kemudian saya telepon dia, dan kemudian dia telepon anak buahnya yang ada di Tegal. Singkat cerita, anak saya dibawa ke rumah sakit, diuruskan sampai mendapatkan ruang VIP sendirian dan seterusnya begitu. Dan akhirnya banyak orang yang membantu mendoakan dia, banyak orang yang membantu mengirimkan obat, Dianwa dan seterusnya. Ada yang kirim, karena saya dari Semarang nggak mungkin boleh ke Tegal, ditengok nggak boleh. Maka banyak orang-orang yang akhirnya menjadi teman-teman baru saya itu di Tegal itu yang mengirimkan bantuan untuk anak saya ada di sana. Maka hambatan ini seringkali membuat kita sudah berseru, tapi begitu ada hambatan, gengsi, nggak usah, menjadi mujizat itu menjadi hilang. Yang kedua hambatannya adalah nggak yakin, nggak percaya kalau Yesus itu bisa membuat mujizat. Nah ini hambatan yang salah sekali, karena Yesus bisa melakukan apapun meskipun dengan caranya yang berbeda dengan yang kita mau, seperti film yang kita lihat tadi. Yang ketiga, mungkin juga kita malas, kita hanya berusaha menangis, kita hanya meratap, mengeluh, berkeluh kesah, tapi tidak melakukan apapun. Tuhan, sekarang ini beberapa waktu yang lalu ada orang yang datang ke saya, aku kena PHK di masa pandemi. Saya kalau terima tamu konsultasi misalnya seperti itu, saya selalu ada di teras luar, di tempat terbuka, dan tempat duduknya sekarang saya kasih jarak 2 meter cukup jauh dan harus pakai masker. Dan dia cerita itu, saya kena pandemi Pak, kena PHK Pak, dan sekarang saya gimana? Saya tanya, lalu Bapak sekarang sudah ngapain? Ya saya, intinya dia tuh hanya menangis di rumah, berdoa, menangis, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Lalu Bapak sudah daftar-daftar atau sudah melakukan apa belum? Ya belum Pak, saya nggak bisa apa-apa. Nah ini dia kesalahannya. Bapak belum melakukan sesuatu usaha yang nyata. Bapak baru menangis, maka mujizat belum terjadi. Lalu dia bilang, lalu saya harus apa? Bapak masih punya tabungan? Masih ada. Oke, sekarang ini ada teman saya yang buka frozen food. Bapak mau nggak usaha itu? Butuh dana kira-kira berapa? Bapak sudah punya tempat, dia sudah punya tempat sebetulnya, Bapak sudah punya tempat yang bisa Bapak pakai, Anda hanya perlu menggunakan dana kira-kira sekitar 25 juta untuk awal. Dan akhirnya dia berusaha, dan akhirnya dia berjalan sampai sekarang. Artinya apa? Hambatan malas itu membuat kita nggak bisa apa-apa. Hambatan malu, gengsi, dan seterusnya. Yang dari luar diri kita apa? Seringkali pada waktu kita takut untuk dihina, gitu ya, dihina, disepelekan orang karena mungkin dulu kita orang yang kaya, tiba-tiba kita harus bangkrut dan seterusnya. Wah, kita dihina orang dan kemudian kita down, nggak perlu juga. Karena apapun yang terjadi, Tuhan terus menyertai kita. Bahkan juga pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, banyak orang yang menghalang-halangi seperti di ayat ini. Banyak orang yang menyuruh dia untuk diam. Tapi jangan pernah diam Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang mau supaya kita terus berteriak. Apa yang terjadi kalau kita terus berteriak? Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Tuhan tidak akan pernah diam pada waktu kita datang dan menyerukan namanya terus-menerus. Dan ayat 50 dikatakan pada waktu dia dipanggil oleh Yesus yang pertama kali dilakukan apa? Bukan langsung lari berdiri, bukan langsung datang kepada Tuhan, tapi dia menanggalkan jubahnya. Ia berdiri, setelah menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan datang kepada Yesus. Tidak langsung datang pada Yesus, tapi menanggalkan jubahnya artinya apa? Mengakui bahwa kita orang berdosa, kita orang yang lemah. Tuhan, aku mau datang dengan segala kelemahanku. Ampuni segala kelemahanku dulu. Biarlah mujizat-Mu layak untuk terjadi pada diriku. Dan kalau itu kita lakukan, ayat 51, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan jawab Bartimius orang buta itu adalah, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jawaban Bartimius tepat sekali. Pada waktu ditanya, apa yang aku perbuat bagimu, apa yang kamu inginkan? Dia langsung bilang, Rabuni, buka mataku supaya aku bisa melihat. Nah, yang seringkali kita lakukan tidak seperti Bartimius. Ada seorang orang yang datang kepada saya, anak muda, dan kemudian dia bilang, kok aku ini kenapa ya hidupnya itu susah dan lain-lain, khususnya karena dia itu memendam sakit hati yang luar biasa pada papanya. Dan ini membuat sering kali dia itu kepikiran hal-hal yang buruk dan seterusnya. Dan saya katakan, oke, kalau kamu mau supaya kamu datang kepada Yesus menyembuhkan, maka ampuni dulu papamu. Apa yang dia katakan? Loh ya enggak bisa kok, yang salah papaku kok, aku suruh minta ampun. Dia datang kepada Yesus tidak mengatakan, ya Tuhan, aku mau mengampuni. Enggak, tapi dia bilang, aku mau Tuhan, tapi papaku dulu yang harus mengampuni, yang harus minta maaf ke aku. Atau seorang ibu yang datang ke saya karena dia ditinggalkan suaminya, dan kemudian saya bilang, dia sering sakit-sakitan, dia sampai banyak sekali sakit fisiknya karena luka batinnya. Dan kemudian saya bilang, ibu ampuni suamimu. Loh ya enggak bisa toh Pak, dia kok yang mulai, kok aku harus mengampuni dulu, dan seterusnya. Seringkali pada waktu Tuhan Yesus datang mau menyembuhkan Anda dan saya, mau memberikan mujizat kepada Anda dan saya, mau menolong Anda dan saya, kita datang pada Yesus tidak mengatakan, yes Lord, ya Tuhan, aku mau mujizat-Mu terjadi. Tapi yang sering kita katakan adalah, Tuhan, kok dia itu yang bikin, harusnya dia ada syarat. Dan ini salah. Tidak perlu ada syarat. Mujizat biarkan terjadi menurut kehendaknya. Jangan kita menghalangi dengan syarat apapun. Karena kalau kita menghalangi dengan syarat apapun, bisa jadi mujizat itu tidak terjadi. Maka kalau Yesus katakan, apakah engkau mau kutolong? Kita hanya perlu mengatakan, ya Tuhan, dengan caramu, apapun aku mau. Nggak perlu, ya Tuhan, tapi kalau bisa Tuhan, yang ini saja Tuhan, aku nggak mau yang itu, nggak bisa. Kita pasrah kepada cara Tuhan. Karena dia selalu menjawab permohonan kita, tapi caranya belum tentu seperti cara yang kita mau. Saya ada satu film lagi, film yang pendek sekali, lihat baik-baik film ini, bagaimana Tuhan mengabulkan permohonan seorang ibu, tapi dengan cara yang sangat aneh. Mujizat dari tidak menolong. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो. Eat 5 star, do nothing. Tuhan bisa jadi menolong kita menurut caranya dengan mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan, dengan
kejadian-kejadian yang kita tidak kira, yang sangat mungkin buat kita nggak nyaman, tapi Tuhan bisa menolong dengan cara itu. Maka masuklah dalam rencana Tuhan. Jangan ngeyel, jangan minta menurut cara kita saja yang terjadi, tapi biarkan cara Tuhan yang terjadi, karena itu jauh lebih besar mujizatnya. Dan kalau kita sudah ditolong, maka Yesus akan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi pada saat itu juga Bartimius mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian juga dengan kita. Pada waktu Dia sudah menolong kita, yang perlu kita lakukan tetap setia kepadanya. Maka dalam kesetiaan itu kita akan diberi kekuatan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku, yang menyelamatkan kita adalah bukan seberapa berat persoalan dan kesedihan Anda dan saya. Bukan seberapa hebat kemampuan Bapak, Ibu, dan juga saya, serta kekuatan kita yang miliki. Enggak, bukan itu. Bukan juga seberapa banyak kita berdoa, novena, berdevosi, berpelayanan, dan lain-lain. Bukan itu. Tapi iman, percaya, dan kepasrahan kita akan rencana dan rancangannya. Serta kesetiaan kita masuk di dalam rencana Tuhan, mengikuti Yesus. Maka disitulah keselamatan itu terjadi dan kekuatan itu ada. Meskipun saya tidak menolak untuk tetap berdoa, novena, devosi, harus, karena tadi di yang pertama Anda harus minta di dalam doa. Bisa jadi dalam novena, dalam devosi, dalam hidup pelayanan, dan seterusnya. Tetap harus dilakukan. Tapi iman, percaya, dan kepasrahan ini jauh lebih penting, dan kesetiaan kita jauh lebih penting dari semuanya. Maka pertanyaan terakhir, apa aku kuat? Filipi bab 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Jangan pernah mengabaikan kekuatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena setiap hari Dia selalu ada bersama kita. Dan luar biasanya, di kitab suci, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, ada 365 kata jangan takut. Artinya, kalau kita bilang 1 tahun itu 365 hari, jangan takut, ada setiap hari. Satu hari, ada satu kata yang Tuhan katakan, jangan takut. Karena apa? Dia memberi kita kekuatan. Maka apa aku kuat? Yes, aku kuat. Dan 2 Timotius 1 katakan, bab 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh ini yang memberi kita kekuatan. Dan di dalam kekuatan itu ada kasih untuk melakukan sesuatu, dan ada ketertiban hidup untuk senantiasa berpegang kepadanya dan berjalan di jalannya. Jawab pertanyaan yang terakhir dari ibu yang tadi datang kepada saya, yang saya ceritakan di awal, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apa Gusti ki bener ono? Saya akan tunjukkan kepada Anda melalui film ini. ¿Cómo estás? Bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Así como el tuyo. Excelente. La familia, trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Aquí un poco más. Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe,
¿Por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buena. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso luego hay tanta miseria y dolor en el mundo. Tuhan selalu ada. Hanya kita yang seringkali tidak mau datang kepadanya, berpasrah kepadanya, masuk di dalam rencananya. Maka kita akan tutup renungan ini dengan satu lagu, Hatiku Percaya, bahwa saat aku tidak melihat jalanmu, saat aku tidak mengerti rencanamu Tuhan, aku hanya mau berpegang pada janjimu, dan pengharapanku hanya padamu. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Silakan tim pujian. Mari kita berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, berikan kepada kami hati yang percaya sepenuhnya kepadamu. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang selalu menopang dan menolong kami. Di saat kami seringkali merasa bahwa tidak ada jalan keluar, di saat kami sering merasa persoalan demi persoalan menghimpit kami, di saat kami merasa kami sudah tidak kuat lagi, kami hanya perlu datang kepadamu dan menyerahkan seluruh persoalan hidup kami ini untuk berjalan bersamamu, melaluinya bersama dengan Engkau. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, maka persoalan kami juga Engkau pikul, sehingga apa yang kami rasakan menjadi lebih ringan lagi. Dan kami percaya mujizat-Mu selalu terjadi meskipun tidak seturut dengan kehendak kami. Tapi Engkau selalu mengabulkan doa-doa kami seturut dengan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman siang hari ini. Biarkan kami kuat menanggung segala persoalan hidup kami, karena kami tidak sendirian. Kami menanggungnya, memikulnya bersama dengan Engkau. Dan melalui firman ini kami juga tahu Engkau ada dalam hidup kami dari waktu ke waktu, detik ke detik, setiap helaan nafas kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, sepertinya di chat belum ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin penjelasan dari Pak Cai sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu bertanya. Atau Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung boleh melambaikan tangan. Sepertinya betul Bu Lisa, sudah cukup jelas. Oke. Oh, Bu Yulia mungkin ya. Bu Yulia, sebentar Bu Yulia. Bu Yulia bisa unmute. Terima kasih Pak Cai. Saya ingin, sebenarnya saya mengerti, hanya ingin dikuatkan saja bahwa kitab suci, ayat-ayat semua bisa akan terjadi, tapi semua kembali pada kita. Begitukah? Terima kasih. Iya Ibu Yulia, saya langsung jawab, betul sekali. Bahwa kitab suci itu adalah panduan hidup kita. Jadi itu yang menjadi pedoman bagaimana cara kita hidup. Tapi semuanya tergantung dari diri kita. Kalau kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab suci dengan baik, maka hidup kita bukan, saya katakan tidak menghilangkan persoalan ya. Persoalan selalu ada setiap hari, tapi kita bisa menjalani persoalan itu dengan cara yang lebih bahagia, lebih sukacita, sehingga bahagia dan sukacita kita nggak hilang. Itu. Jadi betul Ibu katakan bahwa itu hanya panduan, tapi semuanya tergantung dari kita, apakah kita mau melakukannya. Sebetulnya apapun persoalan hidup kita, di kitab suci itu ada jawabannya. Semuanya ada. Mulai dari kelahiran sampai persoalan-persoalan hidup, itu semua ada di kitab suci. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin suatu hari selesaikan ini, saya menyelesaikan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, itu hanya dalam waktu 1 tahun. 1 hari baca 4 sampai 5 bab. 1 tahun kita selesai. Lalu tahun berikutnya ulang lagi. Demikian kita akan tahu persis apa yang Tuhan mau, dan pada waktu kita punya persoalan, ada jawabannya di situ. Kita bisa pakai kitab suci untuk menjawab persoalan kita. Begitu Bu Yulia. Iya, terima kasih. Kelihatannya sudah nggak ada. Kita lanjut ke pengumuman.
Vera bisa bantu baca pengumuman untuk kami acara kita minggu depan dan minggu ini. Ya, Cik Lisa. Pengumuman untuk minggu depan Selasa tanggal 2 Februari kita akan dilayani oleh Romo Abdi dari Klaten. Jadi kalau hari ini temanya apakah Gusti opo aku iso kuat? Nah, Selasa depan dilanjutkan dengan di masa pandemi ini apakah kita bisa tetap bersuka cita? Kayaknya sulit, tapi coba kita dengarkan Selasa depan bersama dengan Romo Abdi dari Klaten. Kemudian di Verbum hari Kamis ini akan dilayani oleh Romo Nikolas Kristianto SJ dengan tema Nilai Wahyu Perjanjian Lama. Di Verbum bab 3. Kemudian Bapak Ibu yang tergerak untuk pelayanan kami di Pindah Kudus, mari kita memberikan persembahan kasih melalui transfer ke BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464567567 Demikian pengumumannya, Cik Lisa. Terima kasih. Terima kasih Vera. Bu Ervin mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Cai untuk firman-Nya yang sungguh sangat menguatkan. Supaya kita tidak komplain Gusti, apa aku orang kuat tapi ya, supaya kita semua kuat di dalam firman Tuhan. Dan juga terima kasih untuk Debbie dan Ivana yang sudah memberikan puji-pujian begitu indah. Terima kasih untuk semuanya, host, co-host, dan umat yang sudah hadir. Jangan lupa Selasa depan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup acara hari ini dengan puji-pujian penutup. Silakan Debbie. Sampai jumpa Bapak Ibu. Debbie Suster. belum di-mute. Unmute. Debbie masih mute. Oh, sebentar Debbie. Kita mau tutup persekutuan pada siang hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk taburan firman-Mu pada setiap kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu memberikan bagi setiap kami untuk kami boleh mengambil langkah. Untuk kami tidak takut pada setiap kondisi yang kami alami, pada setiap kejadian, pada setiap masalah yang kami alami. Tapi benar-benar kami mengambil langkah untuk semakin mendekat kepadamu, berseru kepadamu, mengandalkan penuh kekuatan Tuhan, dan berserah hanya kepada setiap janji-janji dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terus tambahkan setiap kerinduan kami, untuk kami boleh terus rindukan akan kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan inilah persekutuan kami sungguh bersyukur, dan pertemukan kami kembali Selasa yang akan datang. Dan biarlah terus Tuhan boleh tambah-tambahkan setiap berkat-Mu atas setiap kami. Inilah doa kami, inilah persekutuan kami, syukur kami, setiap pujian kami mau persembahkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.